Hai halo Sobat Netcast semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur yang sangat keren dimainkan oleh pecatur terbaik saat ini, yaitu Magnus Carlsen. Pada pertandingan kali ini, Carlsen sebagai putih bermain dengan Siepke Ernest, Grandmaster asal Belanda yang memegang buah hitam. Pertandingannya berlangsung dalam Chorus Grup C di Weekend Belanda tahun 2004. Perlu diketahui bahwa saat itu usia Carlsen masih 14 tahun ya teman-teman. Carlsen memulai dengan pion raja dibalas pertahanan karokan, pion D4, hitam jawab D5, Carlsen kuda C3 melindungi pion, dan Ernest pion kali pion. Carlsen balas pukul pion dan gajah menyerang kuda. Lalu kuda menyerang balik, direspon dengan gajah kabur ke G6. Carlsen memajukan H4, berusaha mengusir gajah, dan hitam membuka jalur kabur dengan pion H6. Kuda F3 dari Carlsen, dan Ernest juga mengikuti membawa kuda ke D7 menjaga petak E5 dari kuda Carlsen. Pion lalu menyerang gajah, gajah sembunyi, dan Carlsen langsung saja membawa gajah menawarkan pertukaran. Penukaran diterima, dan Carlsen membalas menteri makan gajah. Hitam lalu membuka jalan diagonal gelap untuk gajah dan menteri, dibalas gajah naik membuka jalur rokade panjang. Di sini pun gajah juga menguasai diagonal gelap untuk menghambat raja hitam, rokade sayap menteri. Ernest melanjutkan mengembangkan perwira dengan kuda F6, lanjut Carlsen rokade panjang, gajah E7 dari hitam. Sepertinya di sini hitam akan rokade pendek ya. Mengingat jalur rokade panjang dijaga gajah gelap putih. Kuda lalu naik menyerang kuda, diabaikan Ernest dan lanjut membawa menteri menyerang A2. Raja sigap melindungi dan Ernest melanjutkan dengan rokade pendek. Carlsen lalu menukarkan kuda dan setelah kuda balas kali kuda, kuda Carlsen satunya naik ke E5 menempati petak strategis. Lalu benteng A menjaga file D untuk membayangi posisi menteri putih, dan Carlsen menarik mundur menteri ke E2 menghindari bayang-bayang benteng hitam. Pada posisi ini, Ernest melanjutkan dengan mendorong pion menyerang pion, dan diabaikan Carlsen dengan langkah kejutan pengorbanan perwira, yaitu kuda naik ke G6 dengan tempo menyerang benteng dan gajah. Di sini, pion langsung melahap kuda, dan menteri balas kali pion skak. Di sini Carlsen mengorbankan kuda untuk tempo membawa menteri menyerang raja ya. Setelah raja bergeser ke H8, Carlsen lanjut pion pukul pion. Ernest lalu membawa kuda naik ke G8, membiarkan benteng menyerang gajah gelap. Namun, Carlsen memberikan jawaban cerdas dengan pengorbanan perwira keduanya, gajah menghantam pion H6. Pengorbanan gajah ini tentu saja wajib diterima ya, karena jika hitam menolak pengorbanan gajah, misal benteng kali pion mengajak pertukaran, maka gajah akan kali pion discover skak oleh benteng, memaksa raja kali gajah, dan tentu diakhiri benteng H7 skak mat. Oleh karenanya, di sini Ernest pion pukul gajah, dan Carlsen lagi-lagi mengorbankan perwiranya dengan meluncurkan benteng memukul pion. Benteng ini juga wajib dimakan ya, karena jika raja pindah ke G7, benteng akan kembali skakmat di H7. Jadi di posisi ini, kuda langsung saja pukul benteng, dan Carlsen lanjut menteri kali gajah. Sampai pada posisi ini, Carlsen tertinggal satu benteng dan satu kuda ya teman-teman. Tapi lihatlah di sini, Carlsen mengancam skakmat satu langkah dengan menteri meluncur ke H7. Di sini terpaksa kuda menghalau jalur untuk menteri skakmat, dan Carlsen lanjut saja pion makan kuda gratis. Raja G7 menghindari serangan benteng ke H1, dan benteng naik ke D3 mencoba membantu menteri melakukan serangan. Teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini menteri hitam terlihat tidak berguna karena posisinya yang tidak bisa kemana-mana untuk membantu serangan atau pertahanan. Kita lanjutkan. Setelah benteng D3, Ernest mencoba mengalihkan perhatian Carlsen dengan memberi trik, yaitu benteng menyerahkan diri ke D6.
Perlu kita ketahui ya, jika menteri tergoda memukul benteng, maka putih akan skakmat dalam 2 langkah. Dimulai menteri skak di E1, benteng terpaksa menutup, dan menteri kali benteng skakmat. Trik ini tentu tidak mempan pada Carlsen ya. Carlsen melanjutkan benteng G3, skak, benteng menutup, menteri E5 kembali skak, dan raja menghindar sembari makan pion. Menteri terus skak dan benteng malah menutup skak. Langkah blunder fatal. Dan teman-teman tentu bisa mengetahui langkah berikutnya dari Carlsen untuk menyudahi permainan kan? Ya, di sini Carlsen membawa menteri ke D7, skakmat yang sangat indah. Coba perhatikan posisi ini teman-teman. Apa teman-teman familiar dengan pola skakmat ini? Betul sekali. Pola skakmat ini dinamakan sebagai epaulet mat. Kenapa dinamakan epaulet? Karena bentuknya persis seperti tanda pangkat di bahu. Di sini, kedua benteng diibaratkan tanda pangkat atau epaulet yang menjepit posisi raja, sehingga ketika menteri skak persis di depan raja, raja tidak bisa kemana-mana lagi. Kalau teman-teman mengikuti salah satu postingan saya di short, saya pernah juga menayangkan pola skakmat epaulet ini. Partainya dimainkan sang legenda catur dunia, yaitu Paul Morphy. Namun, posisi raja dan benteng tidak vertikal seperti Carlsen ini teman-teman, melainkan horizontal di baris ke-8. Dan menurut saya, partai tersebut merupakan salah satu partai brutal dari Paul Morphy. Di sini Morphy memegang putih dan lawan mainnya adalah Thomas Worrell sebagai hitam. Pertandingannya terjadi di New York tahun 1857. Dan berikut ini saya coba tayangkan lagi ya, partai brutal dari Paul Morphy tersebut lewat tayangan catur 2 dimensi, sebagai referensi bagi teman-teman semua. Gimana teman-teman? Mirip kan ya? Mereka mengakhiri permainan dengan skakmat yang sangat cantik. Menurut teman-teman, kalau Carlsen teleportasi ke zaman Paul Morphy dan mereka bertanding catur, siapa yang menang ya kira-kira? Jawab di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ulasan permainan keren kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel NetChess ini ya teman-teman.